Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sampai kita masih dapat bisa melakukan kegiatan perkuliahan secara online di masa pandemi ini. Langsung saja di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah saya tentang etika guru terhadap peserta didik. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu memandang positif peserta didik, menilai secara objektif kemampuan peserta didik, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang memandang positif peserta didik. Diakui atau tidak, cara guru memandang peserta didik dipengaruhi oleh kepribadian guru, bukannya oleh perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik. Guru yang selalu memandang peserta didik dengan cara pandang yang positif itu mencerminkan bahwa guru memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, ketika guru memandang peserta didiknya dengan cara pandang yang negatif, maka cara pandang tersebut mencerminkan kepribadian guru yang buruk. Dalam konteks Islam, berpandangan positif diistilahkan dengan qanaah. Dalam keseharian, berpandangan positif sering diistilahkan dengan positive thinking atau pikiran positif. Winda Adelia mengungkapkan bahwa pikiran positif adalah pikiran yang dapat membangun dan memperkuat kepribadian atau karakter seseorang. Dengan demikian, pikiran positif pada seseorang akan sangat dipengaruhi oleh kepribadian atau karakter orang itu sendiri. Selain dapat diistilahkan dengan pikiran positif, berpandangan positif juga dapat diistilahkan dengan berprasangka baik. Berdasarkan pengertian berpikir positif dan berprasangka baik, maka berpandangan positif dapat diartikan sebagai keyakinan dan sikap seseorang yang memandang orang lain dengan nilai-nilai kebaikan. Pandangan tersebut bukan hanya ditujukan kepada peserta didik yang berprestasi dan berperilaku sesuai dengan harapan saja, tetapi juga kepada peserta didik yang belum berprestasi dan berperilaku sesuai dengan harapannya. Berpandangan positif dapat membawa berbagai kemanfaatan berikut ini. Berpandangan positif meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Berpandangan positif meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Berpandangan positif meredam aktifnya gen yang berpotensi menimbulkan penyakit. Berpandangan positif menjadikan seseorang percaya diri. Berpandangan positif menjadikan seseorang tidak mudah putus asa dan lebih segar. Berpandangan positif menjadikan seseorang mempunyai rasa toleransi dan empati yang lebih. Berpandangan positif membentuk jiwa yang optimis dan pantang menyerah. Berpandangan positif dapat mengurangi beban hidup. Dari penjelasan di atas, maka sebaliknya guru harus berpandangan positif bukan hanya kepada Tuhannya dan dirinya sendiri, tetapi juga berpandangan positif kepada peserta didik. Hal itu dikarenakan bagaimana perilaku peserta didik dipengaruhi juga oleh bagaimana guru memandangnya. Ketika guru memandang peserta didik dengan pandangan negatif, maka akan negatif pula lah perilaku peserta didiknya. Di lain sisi, ketika guru memandang peserta didik dengan pandangan yang positif, maka peserta didik akan menampilkan yang positif pula. Berpandangan positif kepada peserta didik dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengenali peserta didiknya dan mengurangi informasi negatif tentang mereka. Yang kedua, memandang masa depan peserta didiknya, bukannya memandang masa lalunya. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada peserta didik bahwa mereka bisa melakukan apa yang diharapkan oleh guru. Yang keempat, menghindari mencari-cari kesalahan peserta didik. Yang kelima, memberikan maaf kepada peserta didik yang berperilaku tidak sesuai dengan harapan guru. Yang keenam, membiasakan diri berbuat baik kepada peserta didik tanpa pilih-pilih. Untuk yang kedua yaitu menilai secara objektif kemampuan peserta didik. Selain guru harus membiasakan berbaik kepada peserta didiknya tanpa pilih-pilih, guru juga harus menilai kemampuan ataupun keberhasilan belajar peserta didiknya secara objektif. Dalam memberikan penilaian yang baik atas kinerja peserta didik dalam pembelajaran, guru tentu perlu meninjaunya dari berbagai aspek, baik itu dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Dalam memberikan penilaian juga, guru perlu memegang prinsip objektif dan adil. Objektif berarti dalam memberikan penilaian, guru melihat dari fakta dan data di lapangan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, serta tanpa ada politik kepentingan di dalamnya.
Pengontrolan nilai merupakan suatu kesalahan besar meskipun mungkin itu menguntungkan bagi beberapa pihak. Disebut sebagai kesalahan besar karena dilakukan manipulasi terhadap hasil belajar peserta didik yang mencerminkan kemampuannya terkait dengan penguasaan materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktek pengontrolan nilai peserta didik, yaitu 1. Dapat mematikan semangat belajar peserta didik karena peserta didik beranggapan bahwa tidak penting belajar sungguh-sungguh, toh nanti gurunya akan memberi nilai tinggi kepadanya. 2. Dapat meremehkan gurunya dan materi pelajaran yang disampaikannya. Hal itu dikarenakan peserta didik beranggapan bahwa gurulah yang membutuhkan mereka. Yang ketiga, dapat menjadikan peserta didik tidak menghargai proses belajar. Ketika guru mengatur nilai peserta didiknya yang rendah menjadi tinggi, maka sama halnya guru tidak menghargai proses belajar peserta didiknya yang rajin belajar untuk berprestasi. Akibatnya akan muncul asumsi pada semua peserta didik bahwa untuk berprestasi tidak perlu belajar rajin. Peserta didik pun tidak menghargai proses belajar. Yang keempat, dapat menjadikan iklim kompetensi dalam berprestasi pada peserta didik rendah. Hal itu dikarenakan kurang ada penghargaan terhadap peserta didik yang belajar kelas, padahal iklim kompetensi dalam berprestasi dibutuhkan oleh peserta didik untuk memacu kegiatan belajarnya. Berdasarkan dampak negatif dari pengontrolan nilai di atas, sangatlah jelas bahwa dari sisi etika perbuatan tersebut adalah hal yang buruk, meskipun bisa saja memberikan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu. Itulah sebabnya pengontrolan nilai tidak boleh dilakukan oleh guru atas alasan apapun, diakui ataupun tidak. Biasanya ada dua alasan yang menjadikan guru berani mengatur nilai peserta didiknya, yaitu 1. Guru takut dicap gagal dalam mengajar. Yang kedua, guru takut dicap kurang bermutu. Akibatnya dari kegagalannya itu dalam mengajar, alhasil guru dicap kurang bermutu oleh pihak lain. Mutu guru itu sendiri pun mencerminkan mutu sekolah. Tak segan-segan pula ada oknum kepala sekolah yang mengamini guru untuk mengatur nilai peserta didiknya agar sekolah juga tidak dicap kurang bermutu. Selanjutnya yaitu menjadi teladan bagi peserta didik. Keteladanan berasal dari kata teladan yang berarti sesuatu yang patut atau baik untuk dicontoh, tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Kata kerjanya adalah meneladan yang berarti mencontoh dan meniru. Sedangkan meneladani adalah memberi teladan dan mengambil keteladan. Sementara itu, keteladanan adalah hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dengan demikian, keteladanan guru dapat diartikan sebagai upaya pemberian contoh perilaku yang baik oleh guru kepada peserta didik dengan harapan peserta didiknya melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks ilmu pendidikan, keteladanan menjadi alat lunak pendidikan. Alat lunak pendidikan adalah perilaku atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Keteladanan sebagai alat lunak pendidikan bersifat materi abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui terhadap peserta didiknya. Secara kodrati, manusia membutuhkan sosok manusia lainnya yang perilaku atau perbuatannya dapat ia tiru. Kemudian juga dengan peserta didik. Peserta didik membutuhkan seseorang yang dapat dijadikan sebagai figur identifikasi. Di sini, guru menjadi pihak yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Wujud pemenuhannya adalah dengan memberikan keteladanan kepada peserta didik. Ada dua bentuk keteladanan yang dapat diberikan oleh guru kepada peserta didik, yaitu 1. Keteladanan yang disengaja. Keteladanan yang disengaja adalah upaya pemberian contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dengan unsur kesengajaan melalui proses perencanaan. Contohnya membiasakan peserta didik membersihkan lingkungan sekolah, membiasakan peserta didik melaksanakan sholat berjamaah, membiasakan peserta didik bersalaman, dan sebagainya. Kedua, keteladanan tanpa kesengajaan. Keteladanan tanpa kesengajaan adalah upaya untuk pemberian contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya secara spontanitas. Contohnya, guru memungut sampah yang berserakan kemudian membuangnya ke tong sampah. Guru menyingkirkan paku di jalan yang dapat membahayakan orang lain. Guru tanpa sungkan membersihkan ruang yang kotor, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.